Salah satu konsep yang paling sering dibahas ketika kita menentukan value, fitur, benefit yang harus kita luncurkan dalam produk kita adalah unique selling proposition. Terminologi ini pertama kali muncul untuk kampanye sebuah iklan di televisi di Amerika pada tahun 1940. Dan sejak saat itu konsep unique selling proposition ini atau yang dikenal dengan USP banyak dielaborasi oleh para pakar untuk bisa membuat diferensiasi bagi produk bisnis mereka. Secara definisi, unique selling proposition adalah keunggulan, fitur, benefit yang diberikan oleh sebuah bisnis sehingga bisnis tersebut bisa terlihat berbeda dibanding yang lainnya di mata konsumen mereka. Sederhananya gini teman-teman semua. Setiap bisnis memiliki benefit yang mereka tawarkan pada konsumen mereka. Entah itu harga yang murah, rasa yang berkualitas, penyajian yang mewah, atau apapun yang kemudian menjadi keunggulan bisnis teman-teman. Nah, dari semua keunggulan ini, tentunya tidak semua direspon dengan baik oleh konsumen. Ada beberapa keunggulan yang konsumen anggap ini penting. Dan untuk itulah konsumen datang ke tempat Anda. Misalnya teman-teman memiliki coffee shop, dan di dalam coffee shop itu teman-teman menyajikan paket meeting. Tapi kan tidak juga semua yang datang ke coffee shop teman-teman itu tertarik dengan paket meeting yang ditawarkan. Karena mereka mungkin sebagian besar datang ke sana untuk menikmati kopi dan wifi yang Anda berikan. Hanya dua fasilitas itu yang mereka butuhkan dan fasilitas yang lain tidak mereka butuhkan. Jadi dari seluruh benefit yang Anda tawarkan, hanya beberapa benefit yang betul-betul direspon dengan baik oleh consumers Anda. Nah, ketika seluruh benefit Anda mulai sesuaikan dengan kebutuhan consumers, tentu saja kemudian perpotongan ini menjadi semakin besar. Begitu bisnis kita sukses dan bisa merebut hati banyak pelanggan, nah teman-teman semua, disinilah kemudian mulai muncul kompetitor yang melihat potensi besar dari bisnis ini. Mereka mengamati, melihat, dan mencoba melakukan analisis kenapa bisnis Anda bisa sukses. Dan tentu saja mereka pun akan berusaha menduplikasi. Kompetitor ini, mereka akan melakukan serangkaian strategi untuk bisa merebut pasar Anda. Sehingga teman-teman semua, disinilah kemudian mulai terjadi pertarungan antara Anda dan kompetitor untuk memperebutkan konsumen yang terbatas. Anda dan kompetitor Anda memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, disinilah teman-teman semua akan tercipta zona-zona pertempuran antara Anda, kompetitor, memperebutkan customer Anda. Pada zona ini, kompetitor tidak memiliki keunggulan sebagaimana yang Anda miliki. Sehingga tentu saja konsumen akan lebih memilih Anda ketika bicara tentang produk tersebut. Namun ada bagian lain di mana ternyata kompetitor memiliki keunggulan lebih tinggi dibanding Anda. Nah, pada bagian ini Anda tentu saja harus mengakui kekalahan Anda di hadapan kompetitor Anda. Tapi teman-teman, ada juga hal-hal yang kita jago di bidang itu, kompetitor juga jago di bidang itu, tapi itu tidak menarik pelanggan Anda. Inilah zona yang disebut sebagai zona siapa yang peduli sih. Nah teman-teman, perpotongan antara keunggulan yang Anda miliki, yang kompetitor miliki juga keunggulannya, dan yang konsumen butuhkan, disinilah pertarungan sesungguhnya terjadi. Atau kita kenal disitulah red ocean. Sehingga kalau kita misalnya melihat ada industri yang di situ persaingannya sudah sangat ketat, sudah berdarah-darah, itu terjadi karena setiap brand tidak memiliki keunggulan yang spesifik dibanding brand lainnya. Nah, yang terjadi adalah kemudian perang harga. Kenapa disebut sebagai red ocean? Karena memang berdarah-darah, bisnis yang ada di dalamnya itu berdarah-darah. Keuntungannya sangat sedikit karena mereka perang harga, membuat program loyalty membership yang kemudian juga menggerus profit mereka karena memperebutkan konsumen yang memang hanya terbatas. Kita ambil contoh apa yang terjadi pada ayam crispy. Kita tahu teman-teman, ayam crispy kita bisa nikmati sebelumnya ada di restoran-restoran fast food
dari luar negeri yang terkenal-terkenal seperti McDonald's, KFC, dan seterusnya. Kemudian muncullah ayam crispy di level kaki 5. Nah, persaingan ayam crispy di level kaki 5 ini luar biasa, padat. Karena hampir di setiap sudut kita bisa jumpai ada penjual ayam crispy ini. Tiba-tiba teman-teman semua, ada satu produk ayam crispy yang berhasil keluar dari zona pertarungan berdarah-darah itu. Dia berhasil menciptakan unique selling proposition-nya. Dengan dia sebut produk ayam crispy-nya sebagai ayam geprek. Kan ayam geprek itu sebenarnya ayam crispy yang ditumbuk dan dikasih sambal. Tapi dia berhasil keluar dari zona pertarungan ayam crispy. Tapi tentu saja tidak terlalu lama teman-teman semua. Begitu kompetitor melihat perubahan sederhana ini bisa menghasilkan ketertarikan konsumen yang besar, maka kompetitor kemudian juga akan menyesuaikan diri untuk bisa mengambil target market yang Anda sasar. Dan di sini teman-teman kita dituntut untuk bisa terus melakukan inovasi agar unique selling proposition kita terus relevan di mata konsumen kita. Selamat berinovasi.